kemampuan seseorang dalam bidang public speaking yang baik, dia memiliki modalitas untuk meningkatkan citra atau personal brandingnya. Nah, salah satunya adalah ketika dia memiliki kemampuan berbicara di depan publik yang baik, maka dia mampu membuat konsep, memoles dan menerjemahkan dan menyampaikan kepada publik dengan bahasa yang lebih baik, teratur, terstruktur dan terukur. Nah, bayangkan ketika seseorang berbicara asal ngomong, ya, karena katanya Albert Einstein nih, kalau orang asal ngomong aja panjang lebar nih, sebenarnya membuktikan bahwa dia belum ngerti apa yang dia mau omongin. Nah, kalau orang tersebut memiliki kemampuan public speaking yang baik, menyampaikan komunikasi dengan baik melalui media apapun, pasti konsekuensinya, dampaknya adalah citra diri yang positif kan? Smart FM, Smart Career. Smart listeners, banyak ya kita temukan kasus di mana orang pintar, kemudian etos kerjanya tinggi, tapi nggak bisa berbicara di depan publik. Bahkan untuk menyampaikan idenya ataupun gagasannya itu cukup PR. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang justru sebaliknya, ketika dia pintar untuk berbicara, walaupun mungkin kerjanya nggak terlalu oke begitu ya, tapi bisa menempati posisi-posisi strategis. Di kesempatan kali ini, Smart Career bersama saya Tasya Rustama, kita akan bedah bagaimana hubungan karir dengan public speaking bersama dengan ahlinya, Mas Doni De Keyzer. Halo. Hai Mbak Tasya, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Terima kasih kesempatannya. Yes, dan terima kasih juga kita bisa gali nih Asik. ilmu dari seorang Doni De Keyzer. Dari Telkom ya? Waduh. Kan galian kabel bukan? Beda. Beda ya. Kita mau ngomongin karir dan public speaking. Siap, nih, oke. Mas Doni. Ada nggak sih hubungannya antara karir dengan public speaking? Oh, karena banget. kasusnya ini banyak banget gitu Iya. kan. Ada orang-orang yang ada di top level, tapi dia nggak bisa nih untuk mengutarakan atau berbicara di depan umum. Ya, Gimana ya. pandangannya? Pokoknya hubungan antara public speaking dengan karir itu adalah sangat berhubungan, ya. Mereka bukan cuma bersaudara, tapi mungkin juga anak keturunan. Waduh. Jadi hubungannya itu sangat erat, sangat dekat. Nah, kalau kita bicara tentang orang yang menempati sebuah posisi tertentu, tapi memiliki keterbatasan public speaking, itu bisa terjadi. Nah, saya bedakan di sini Mbak Tasya antara bos sama leader. Oke. Beda dong, Iya, ya iya, kan? iya. Nah, orang mungkin bisa jadi bos karena berbagai faktor gitu kan. Tapi sebagai seorang leader, ya, tanpa dia harus menempati sebuah posisi, dia pasti memiliki kemampuan communication skills dan public speaking yang baik. Oke. Jadi kalau dia ingin menyampaikan idenya, pendapatnya, kemudian konsepnya, dia pasti menggunakan kemampuan public speaking. Seorang bos sekalipun, kalau dia memimpin sebuah institusi atau perusahaan, kalau dia tidak mampu menerjemahkan konsep dari sebuah perusahaan itu, gimana bisa jalan Ya. perusahaannya kan? Benar. Jadi mau tidak mau, kalau dia mau jadi seorang yang sukses, dia harus menguasai, ya minimal mempelajari public speaking untuk kepentingan profesinya dulu deh. Nah, jadi hubungannya sangat erat. Sangat erat gitu, satu darah ibaratnya. Iya. Nah, kalau andai kata kita ngomong soal citra diri, karena di dalam karir kita nih juga dituntut begitu kan, udah untuk bisa punya citra yang baik, Yes. citra yang bagus. Ada nggak hubungannya nih? Ya, selain citra itu adalah beauty lotion Iya. katanya. Merek ya udah. Iklan. Dieditit gitu. Ya, memang kemampuan seseorang dalam bidang public speaking yang baik, dia memiliki modalitas untuk meningkatkan citra atau personal brandingnya. Nah, salah satunya adalah ketika dia memiliki kemampuan berbicara di depan publik yang baik, maka dia mampu membuat konsep, memoles dan menerjemahkan dan menyampaikan kepada publik dengan bahasa yang lebih baik, teratur, terstruktur dan terukur. Nah, bayangkan ketika seseorang berbicara asal ngomong, ya, karena katanya Albert Einstein nih, kalau orang asal ngomong aja panjang lebar nih, sebenarnya membuktikan bahwa dia belum ngerti apa yang dia mau omongin. Ya kan? Jadi kalau kita dengar orang bicara panjang kali lebar sama dengan luas gitu kan, habis dia ngomong, loh, apa yang kita dapat? Intinya apa? Nah, gitu ya? intinya apa? Sebenarnya dia belum memiliki kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dia mau sampaikan. Tapi seorang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dia tahu bagaimana cara berbicara dengan baik, tepat, dan benar. Sehingga tidak perlu memakan waktu yang panjang. Dalam waktu singkat sekalipun, pesannya bisa nyampe. Nah, kalau orang tersebut memiliki kemampuan public speaking yang baik, menyampaikan komunikasi dengan baik melalui media apapun,
pasti konsekuensinya, dampaknya adalah citra diri yang positif kan? Oke. Ditambah lagi sekarang nih Mbak Tasya, media digital, Ya. media sosial. Kita kan dibatasi oleh durasi kan? Iya. Benar. Taruhlah media sosial yang mungkin durasinya kapasitas cuma 1 menit, ya kan? Atau 30 detik sekalipun. Iklan di televisi 30 detik. Ya. Ya kan? Di radio juga kan dibatasi by second kan? Nah, kan kita mampu menyampaikan pesan dalam waktu yang singkat. Nah, kalau seseorang melakukan aktivitas penyampaian pesan dengan waktu yang singkat tapi efektif, Ya. saya yakin maka citra diri dia akan semakin baik. Oke, ketika kita punya citra diri yang baik, apakah peningkatan karir itu bisa kita dapatkan? Oh, pasti banget. Ketika dia kemudian sudah mendapatkan citra diri yang positif, akan muncul trust dari publik. Oke. Rasa percaya dari masyarakat. Gak usah jauh-jauh dulu deh Mbak Tasya. Kita kerja aja di sebuah perusahaan, kalau bos percaya sama kita, pasti dong akan dapat kesempatan yang banyak. Bener, Ya kan? setuju, Aduh, setuju. Mbak Tasya nih harusnya jadi penanggung jawab podcast deh. Pasti karena dipercaya. Ya kan? Kemudian ketika seorang kawan bekerja di sebuah korporasi, kemudian diberikan kepercayaan, mendapatkan kepercayaan dari bosnya, dari owner misalnya, dia akan diberikan kesempatan untuk menempati posisi yang lebih strategis. Jadi pasti ada hubungannya. Kalau zaman saya sekolah dulu nih Mbak Tasya, kita kan diminta untuk belajar dengan rajin dan pinter, biar lulus dengan baik. Oke, saya setuju. Oke. Pendidikan is a must, ya. Yeah. Penting itu, pendidikan formal ya. Kalau ada kesempatan ya, berinvestasilah di bidang pendidikan setinggi mungkin. Tapi kemampuan akademik kita itu akan mengantarkan kita sampai mendapatkan undangan interview dari perusahaan. Ya. Pasti. Oke, yes. Ya. Nah, itu masih koma. Oke. Nah, tapi yang membuatmu mendapatkan pekerjaan itu dan bertahan lama di profesimu Iya. adalah communication skillsmu dan attitude-mu. Ya, Jadi setuju. ya kita nggak usah perdebatkan lagi penting apa enggak, penting bingit. Oke. Udah pakai I berarti banget. Iya. Oke. Kenapa? Karena di era sekarang ini, era di mana komunikasi tanpa batas, era di mana kita bisa berinteraksi dengan siapapun melalui media apapun, real time. Saat ini juga, ya kan, saya bisa ketemu Mbak Tasya tidak secara langsung, bisa lewat media komunikasi daring, ya kan. Kita bisa meeting dari jarak yang berjauhan. Kalau nggak punya kemampuan komunikasi, gimana? Orang yang punya bisnis, ya lokasinya berjauhan. Misalnya kita bidang ekspor impor, Iya. ya kan? Saya mau ambil barang dari Tiongkok misalnya, saya nggak harus ke sana dong tiap hari, ya kan? Ya kalau saya ke sana ya boncos lah habis modalnya hanya untuk penerbangan ke sana Pulang bolak-balik pergi, gitu kan? ya, Belum tentu deal juga kan? Tapi ketika kita memanfaatkan kemampuan komunikasi kita, media komunikasi digital kita bisa berinteraksi dengan orang lain atau partner dan mitra bisnis kita, bisa deal. Jadi peluang sukses bisa jauh lebih besar, peluang citra diri tadi bisa lebih positif, ya kan? Dan karir pun pasti lebih oke. Oke, tadi sempat menyinggung Mas Doni seputar komunikasi sekarang yang Ya. dituntut untuk lebih KISS ya, keep it short and simple, Simple, begitu ya. kan. Adakah perbedaan yang terjadi dari yang dulu public speaking teknik-teknik mungkin yang dipakai Ya. dengan sekarang yang harus KISS itu sendiri? Ya. Nanyanya dulu kayaknya gue tua banget. Oh, Ya. Nggak, masih cakep, masih ganteng, masih Ya, mulus. amin. Ya, memang saya mengalami zaman Orde Baru sih. Waduh. Zaman saya masuk kerja pertama kali Mbak Tasya, itu masih eranya analog. Kemana-mana orang bawa kamera video itu, Oh, yang besar itu. ya Ikegami Betacam itu beratnya 25 kg. Wow. Belum lagi tripodnya. Makanya zaman dulu itu kameramen itu ada standar kualifikasi fisiknya. Minimal 170 cm ya. Oke. Kenapa? Karena dia akan mengangkat barang segede anak TK, SD gitu kan. Nah, kalau era sekarang coba semakin simple. Bahkan ada kamera yang seukuran korek api kan. Ya. Nah, kalau kita tidak berubah mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan ditempatkan dalam museum. Sama dengan kemampuan komunikasi. Nah. Nah, komunikasi itu berkembang terus, ilmunya berkembang terus. Behavior manusia, kebiasaan manusia pun berkembang terus kan, mengalami perubahan. Nah, satu hal yang tidak berubah adalah setiap orang pasti menggunakan komunikasi. Ya.
Nah, kalau dulu kita berkomunikasi tatap muka secara langsung, kalau sekarang mungkin kita banyak menggunakan komunikasi secara digital. Iya. Nah, ada satu hal yang harus kita tambahkan, yaitu kemampuan digital public speaking. Oke. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa pentingnya public speaking. Tapi karena Mbak Tasya kaitkan dengan era dulu dan sekarang, nah kalau di era sekarang, public speakingnya masih, tapi harus ada tambahan lagi menguasai digital public speaking. Oke, Itu karena dia. waktu kita terbatas, Mas Doni. Mungkin apa highlight yang bisa disampaikan gitu ya, seputar bagaimana hubungan antara public speaking dengan peningkatan karir itu sendiri, agar pendengar kita nih, oh iya, harus bisa public speaking nih kalau misalnya karir aku mau melejit begitu. Silakan. Ya, bukti nyata saja saya bisa ngobrol dengan Mbak Tasya karena dipertemukan oleh public speaking. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih ada di profesi saya sampai saat ini erat kaitannya dengan kemampuan public speaking skills. So, sederhana saja bahwa kalau kita ingin mencapai sebuah kesuksesan baik dalam profesi ataupun karir di profesi apa saja, memiliki kemampuan public speaking yang baik adalah pintu gerbang untuk mencapai kesuksesan. Tapi saya ingatkan Mbak Tasya, public speaking saya nggak cukup sebenarnya. Kita harus punya attitude. Nah, kalau dengan public speakingnya oke, ditambah attitude-nya oke, ya attitude itu harus ini agak manyun, attitude, ya kan? Itu saya jamin. Dia bukan saja hanya sukses, dia bisa bertahan lama dalam profesinya, bahkan dia bisa mewariskan keilmuannya, profesinya kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi, public speaking bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan demi kesuksesan karir dan profesi. Wow, public speaking adalah sebuah keharusan ditambah attitude tadi. Ya. Itu dia semua listeners, perbincangan saya bersama dengan Mas Doni De Keyzer. Anda bisa menyaksikan dan juga mendengarkan podcast Smart Career lainnya yang tentu saja isinya daging semua begitu ya. Dengan follow dan juga subscribe, juga lihat bagaimana episode-episode lainnya bisa memberikan Anda insight-insight yang pastinya luar biasa. Dan sampai jumpa dalam episode yang lainnya. Dan see ya. Smart FM. Smart Career. Make your future better.